Asyhadu an la ilaha illallah. Al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi yang penuh barakah ini kita dipertemukannya di tempat yang mulia ini, mengawali hari kita dengan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sejenak untuk membaca kitab Risalatu Fadlil Islam, yang mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang benar serta buah amal dalam kehidupan kita. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Dan kita juga berharap ucapan salat dan salam tersambung untuk keluarga beliau, anak keturunannya, serta para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka, serta siapapun di antara umat ini yang mengikutinya dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Kaum muslim dan muslimat, kembali kita bersama kitab Syarah Risalati Fadlil Islam Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, sampai pada pembahasan bab Ad-Dukhulu fil Islam, bab anjuran untuk masuk ke dalam agama Islam, di mana muallif kitab membawakan beberapa ayat di dalam penjelasan ini. Yang pertama surat Ali Imran ayat 100 surat Ali Imran ayat 85 yang sudah kita bahas pada pagi kemarin. Kemudian surat Ali Imran ayat 19 ini juga sudah kita bahas pada pagi kemarin. Kita lanjutkan ayat yang kedua atau ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh dalam kitabnya ini, surat Al-An'am ayat 153. Silakan dibuka bukunya dan diperhatikan di layar. Ikhwah fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qauluhu ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sungguh ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, as-subul, jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabilih, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan. Nah, di dalam ayat yang sudah kita bacakan ini, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menukil perkataan Mujahid. Qala Mujahid, as-subulu al-bid'ah was-syubhat. Di sini Allah berpesan, wala tattabi'us subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Apa jalan-jalan yang lain ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menukil perkataan Mujahid, qal al-bid'ah was-syubhat, perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara syubhat nggak boleh diikuti. Itu pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian qala syarih Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ayat ini dengan memulai wa anna hadza sirati mustaqima. As-sirat, kata beliau,
huwa tariq. Sirat adalah jalan. Wal muradu bihi huna, yang dimaksud dengan jalan di sini, wa anna hadza sirati, sungguh ini adalah jalanku. Jalan yang dimaksud di sini apa? Al-Islam. Al-Islam. Yang dimaksud oleh Allah, wa anna hadza sirati, itu adalah al-Islam. Bahwa siratullah azza wa jalla, dia adalah jalan Allah azza wa jalla. Wa huwa mustaqimun, jalan yang lurus. Islam adalah jalan yang lurus. Laisa fihi iwijajun wala inhiraf, jalan yang tidak ada bengkoknya, jalan yang tidak ada penyimpangannya. Islam adalah jalan Allah yang lurus, yang tidak ada padanya perkara-perkara yang menyimpang, dan tidak ada yang perkara-perkara yang tidak jelas, yang merupakan hal-hal yang tidak ada dalam agama ini. Artinya bahwa Islam jalan yang lurus. Wa inna ma huwa mu'tadilun, Islam adalah jalan mu'tadil. I'tidal adalah sesuatu yang seimbang, lurus. La ifrata wa la tafrid, agama yang tidak ada padanya sebuah amal yang berlebih-lebihan, ya, kemudian juga tidak ada yang kurang. Dalam artian bahwa amal itu i'tidal, penuh dengan keseimbangan, tidak berlebih-lebihan dalam satu hal dan juga tidak lalai dalam satu hal. Agama Islam, agama yang sangat luar biasa. Islam mengajarkan keseimbangan dalam seluruh urusan kita. Dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, dalam perkara apa saja, bahkan dalam perkara hal-hal yang mubah, Islam mengajarkan itu kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu dengan maslahat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang apa yang kita butuhkan dan apa yang tidak kita butuhkan. Maka inilah yang mesti kita pahami, ikhwah fillah, tentang Islam ini. Wa Islam adalah jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada bengkoknya, yang tidak ada penyimpangannya, yang merupakan agama seimbang, ya, antara dua hal, yaitu tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu abai. Kemudian fattabi'uhu, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan fattabi'uhu, apa maksudnya? Maka ikutilah. Kalau kita sudah tahu Islam adalah jalan yang lurus, maka ikuti, kata Allah. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, la tattabi'u dinan ghaira hadzal din, jangan kalian ikuti agama selain agama ini. Yang diperintahkan Allah untuk mengikuti adalah agama Islam. Maka jangan kita ikuti agama selain agama ini. Wala tattabi'u sunnatan ghaira sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian ikuti sunnah selain sunnah Rasulullah. Dan sekarang hari ini kita bicara, kalau ini bukan sunnah Rasul, sunnah siapa? Kalau ini bukan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, lalu syariat siapa? Fa inna hadza sirati wa huwa sabili, maka sungguh ketika Nabi Muhammad mengatakan, ya, wa anna hadza sirati, inilah jalanku, ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya wa anna hadza sirati ay sabili, ay sabili. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan penjelasan ayat ini, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang kemudian akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan ta'ammal, ikhwah fillah, ta'ammal, perhatikan, ya. Sabilullah wahid, jalan Allah itu satu, jalan kebenaran itu satu. Wasiratun wahidun, begitupun sirat adalah wahid, satu.
Wa amma ghairu sabilillah, adapun selain jalan-jalan Allah, selain jalan Allah, fahiya subulun katsiratun. Jalan Allah itu satu, ya. Yang lurus itu satu. Adapun jalan selain jalan Allah sangat banyak. Sangat banyak. Hubbul ahwa, mencintai hawa, hawa nafsu. Wa hubbus syahwat, mencintai syahwat. Kullun lahu tariq, masing-masing ada jalannya. Kullun lahu sabil, masing-masing ada jalannya. Kullun lahu madhab, dan masing-masing ada madhabnya. Wan nihayatul khasarah, dan ujung dari semua jalan itu adalah kerugian. Kerugian. Fatafarraqa bikum an sabili, kata Allah, maka itu akan membuat kalian bercerai-berai dan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah kita sebuah hadis Nabi kita SAW ketika Nabi mengatakan, menggaris sebuah garis, ya, ketika para sahabat bersamanya, qala hadza sabili, digaris oleh Nabi SAW satu garis, hadza sabili, ini jalan saya. Lalu kemudian Nabi SAW membuat garis-garis di kiri dan di kanan, dibuatnya ketika Nabi menjelaskan sesuatu kepada para sahabat dengan menggunakan wasilah agar mudah dipahami. Nabi menggaris satu garis lurus, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis-garis yang berada di kiri dan kanan. Nabi katakan, ini jalan saya, dan ini adalah jalan-jalan syaitan. Ikhwafillah rahimakumullah. Ini bahwa kebenaran itu satu. Kebenaran itu adalah sesuatu yang pasti. Kan hari ini ada yang mengatakan, ya, kan tidak ada ukuran kebenaran. Yang kami anggap adalah benar, ya, yang kalian anggap adalah benar. Masing-masing kita berjalan. Masing-masing kita berjalan. Bukan akhifillah, al-haq wahid. Ya, kebenaran itu satu. Kalau kita ingin mengukur kebenaran itu dari mana? Dari dalil Al-Quran dan Sunnah, dan dipahami oleh para as-salafus ummah. Itu dia. Kebenaran itu satu. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, amma man sara ala hadzal tariqil wahid. Adapun orang yang berjalan di atas jalan Islam, di atas jalan kebenaran, fa innahu yanju 'indallahi subhanahu wa ta'ala, dia akan selamat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Fa hadza fihi al-amr bisuluki sabilil Islam. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jalan Islam. Wa tarki ma siwahu minan nahali wa minan nihali wal bid'i wal madahib wal firaqi. Kita diperintahkan juga untuk meninggalkan agama-agama, ya, perkara-perkara bid'ah dan mazhab-mazhab serta al-firaq yang selain Islam. Fakulluha tu'addi ilal halak, maka seluruh jalan selain jalan Islam, seluruh sunnah selain sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengantarkan kita kepada apa? Kehancuran. Mengantarkan kehancuran, tidak ada. Walaupun kelihatannya indah, kelihatannya menarik, ya, kelihatannya bagus, tapi itu semua adalah semu. Semua akan mengantarkan kepada kerugian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan diterima Allah adalah apa yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang dicontohkan oleh beliau dalam kehidupan. Ikhwafillah rahimakumullah. Inilah ayat yang luar biasa yang menjadi panduan hidup di dalam menjalankan agama ini. Mana yang harus kita ikut? Jalan Allah. Mana yang harus kita pegang? Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jalan keselamatan. Selain jalan itu, jalan kesesatan, jalan kehancuran, jurang yang akan menghancurkan kita. Tapi jalan Allah, jalan yang lurus, ya, Islam adalah jalan yang mengantarkan kepada keselamatan. Maka itu ikhwah billah rahmatullah, pesan Allah dalam ayat ini sangat jelas bahwa ini adalah jalanku yang lurus, maka ikuti oleh kalian, dan jangan pernah ikuti jalan-jalan yang lain, kemudian itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Lalu kemudian
Syekh Shalih Fauzan juga menukil perkataan qala Mujahid, as-subul di sini adalah al-bid'ah wa syubhat. Jadi jalan-jalan yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat itu adalah as-subul, itu adalah perkara-perkara bid'ah yang sangat banyak sekali. As-syubhat, perkara-perkara yang samar, tabir kesesatan yang sangat banyak. Ya, maka ini yang harus kita tinggalkan. Al-bid'ah wa syubhat hiya min as-subul allati tatafarraq bi asabiha. Yang inilah akan mencapailah ya, yang akan menghancurkan orang-orang para pelakunya, tak akan berlama, tak akan bisa memberikan kekuatannya, karena Allah sudah katakan kullu hizbin bima ladaihi farihun, masing-masing golongan berbahagia dengan apa yang mereka punya. Allah sudah katakan itu. Ayat ini wafillah wa hadza min tamamil uqubah. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini adalah hukuman yang paling sempurna. Annal insana yafrahu bil batil. Ada orang yang bergembira dengan kebatilan, senang, bahagia. Kebatilan, dia kira itu adalah agama, dia kira itu adalah syariat, kemudian dilakukan terus, bergembira dengan apa yang dia yakini itu. Fa idza fariha bil batil falan yatrukahu. Kalau dia sudah mencintai ya, kebatilan itu, walaupun dipandang oleh dia adalah sebuah kebenaran, tidak akan mungkin untuk ditinggalkan. Jelas ya? Makanya para ahli bid'ah itu ya sangat sulit untuk diajak sadar kembali kepada al-haq. Kenapa? Karena dia bergembira dengan amaliyah itu, dengan perbuatan itu. Kalau diingatkan, dia tidak mau. Kembalilah kepada agama yang al-haq, paduan Nabi SAW. Dia mengatakan ini adalah baik. Ini adalah baik. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, fa idza farihal bil batil fala yatrukahu, ya, amma alladhi yasiru 'ala al batilin wa lam yafrah bihi. Orang yang berada di atas kebatilan tapi dia tidak gembira, dalam artian dia jatuh di dalam kesalahan, fa hadza rubbama, dan ini barangkali kata Syekh Shalih Fauzan, yabhath 'anil haqq wa yahtadi bihi, dia akan mencari kebenaran dan dia akan mendapatkan petunjuk. Ini banyak juga. Ketika ada orang yang di awal perjalanannya dia melakukan karena kejahilan, bukan karena memang dia suka. Tapi kemudian dengan izin Allah dia belajar, dia mencari kebenaran, dia dapatkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh untuk mencari ya kebenaran, mencari al-haq, mencari kebaikan, Allah akan tunjukkan. Allah akan sampaikan dia kepada tujuan. Tapi ketika tidak mau untuk diingatkan, tidak mau untuk diperbaiki, tidak mau untuk dinasihati, seakan itulah yang cukup, itu saja gitu. Kebenaran itulah kebenaran yang ada. Walakin idza sara muqtani'an, kalau dia betul-betul sudah saklek, betul-betul sudah memegang itu, wa fariha bil batil, dan gembira dengan kebatilan itu, fa hadza la yahtadi abadan, ini tidak akan mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Ketika ada saudara-saudara kita yang kita dapatkan masih muda dan sangat semangat melakukan perkara-perkara bid'ah dalam urusan agama, maka nasihati dengan cara baik dan hikmah, ajak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hidayah untuk bisa memurnikan agama ini dengan apa yang telah ditentukan dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berusaha untuk kembali kepada syariat ini. Ingat dan akhi fillah, kita beragama bukan semau dan seenaknya saja, tapi kita beragama sesuai panduan. Jangan kita menjalankan syariat ini ya sesuai dengan selera dan rasa-rasa ini bagus, tidak, tapi kita berusaha mencari, memahami dalil-dalil yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah, maka setelah menjelaskan ayat-ayat di dalam bab
hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam urusan kami ini, ma laysa minhu, maka sungguh dia bukan dari agama, bukan dari perintah kami, fahuwa raddun. Akhrajahu, kemudian ini hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Wa fi lafdhin, dalam satu lafaz ada berbunyi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang bukan perintah kami, maka dia tertolak. Lalu Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ayat ini, ikhwah fillah, makna man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, yakni mardudan alaihi, tertolak, tidak diterima. La yuqbalullahu indah, tidak, la yuqbalu indallah, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man ahdatsa fi amrina, maknanya kata beliau, adafa ila ad-din idafatan jadidatan lam ya'ti biha ar-rasul, ditambahkan dalam urusan agama ini dengan tambahan-tambahan yang baru yang tidak dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala in hadza khair, kalau dia katakan sesungguhnya ini baik, naqulu lahu bal hadza batil, tapi ini adalah kebatilan. Li'anna ad-dina kamil, sesungguhnya agama ini sudah sempurna, sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Fala tuqbalu fil islami al-idafat, tidaklah diterima di dalam Islam ini tambahan-tambahan, waziyadat wal istihsanat, tambahan tidak akan diterima Allah, atau perkara-perkara yang kita anggap baik, istihsanat, dianggap dia baik dan lalu dilakukan padahal dia bukan baik, amalan itu dianggap amalan saleh, dan itu akan menjadi syarat diterimanya oleh Allah amalan kita. Kita sudah tahu, yang pertama adalah ikhlasulillah, yang kedua adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah, kata Syekh Shalih Fauzan, li'anna ad-dina tauqifiyun, agama itu sikapnya tauqifi, yaitu mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Idzan al-bid'u kulluha laysat minal Islam, perkara-perkara bid'ah dalam urusan agama bukanlah dari agama Islam. Wa in kana ashabuha yataqarrabuna biha ila Allah, walaupun para pelakunya dengan cara amaliyah itu mereka mendekatkan diri kepada Allah, tapi kita jangan ikut. Walaupun para pelaku bid'ah, dia dengan amalan itu meyakini beribadah kepada Allah, tapi itu bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhunnun, mereka mengira anna fiha ajra, mereka mengira dalam amalan itu ada pahala. Lakinnaha laisa fiha ajrun, tapi tidak akan dia dapatkan pahala. Wala tuqarribu minallah, tidak akan bisa mendekatkan itu kepada Allah. Bal tub'ad anillahi azza wa jalla, tapi amalan itu akan menjauhkan dia dari Allah. Ikhwafillah, ini adalah pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beramal bukan dari tuntunannya, maka amal itu akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nasihat yang mahal untuk kita. Ini adalah nasihat yang sangat berharga bagi seorang beriman di dalam beribadah kepada Allah dan beragama. Karena tidak boleh bagi seseorang untuk berbuat sesuatu dalam urusan agama yang bukan bagian dari agama. Dan tidak boleh mengatasnamakan agama, karena itu bukan adalah agama. Ketika seseorang yang berusaha beragama dengan cara yang seperti ini, insya Allah dia akan merasakan kenikmatan berislam, kenikmatan di dalam menjalankan agama ini. Karena tidak ada yang paling berharga dalam hidup kita melainkan agama kita. Tidak ada yang paling bernilai dalam hidup kita melainkan keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla, keimanan kita. Itu yang paling mahal. Sesuatu yang bisa menyelamatkan seseorang adalah
keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang akan bisa menyelamatkan dia dari jurang kehancuran, kebinasaan adalah keimanan dia, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita sadar betul bahwa syarat diterimanya amal tidak lepas dari apa? Apa yang kita lakukan itu lillah, dan kita harus melihat bagaimana cara pelaksanaan ibadah itu mestilah mengikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang telah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, inilah satu ayat dalam pembahasan ini, itu surat Al-An'am 153, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka, yang mudah-mudahan ini menjadi penguat dalam kehidupan kita, menjadi penopang di dalam menjalankan agama yang mulia ini, sehingga kita tetap teguh berada di atas jalan Allah yang satu, Islam al-haq, Islam yang i'tidal, Islam yang penuh dengan kesempurnaan di dalam syariatnya, Islam yang menjadi jalan keselamatan bagi kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semangat untuk selalu berada di atas jalan al-haq, dan Allah menjaga kita dari penyimpangan-penyimpangan dalam urusan agama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.